Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin abang dan kakak. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 328063 dari kelas L1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan mengenai materi data sistem informasi geografis dan juga sumbernya. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut, yang dimana sistem informasi geografis atau SIG adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan juga menampilkan seluruh jenis data geografis. Dapat pula diartikan sebagai sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. SIG memiliki kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Data SIG sendiri adalah informasi yang memiliki referensi geografis, yaitu data yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Data ini dapat berupa yang pertama itu data spasial, data yang menggambarkan kemampuan fisik bumi seperti jalan, sungai, bangunan, dan juga batas wilayah. Data spasial biasanya disajikan dalam bentuk sebuah peta. Kemudian yang kedua itu data atribut, yang dimana data yang ini menjelaskan karakteristik dari fitur geografis seperti nama jalan, jenis tanah, populasi penduduk, dan juga informasi lainnya yang terkait dengan lokasi tersebut. Berdasarkan formatnya, data SIG dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu data vektor, yang dimana data yang dipresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan juga poligon. Data vektor cocok untuk menggambarkan fitur geografis yang memiliki batas yang jelas seperti jalan, sungai, dan juga bangunan. Yang kedua itu ada data raster, yang dimana data yang dipresentasikan dalam bentuk grid atau pixel. Data raster cocok untuk menggambarkan data yang bersifat kontinu seperti ketinggian, suhu, dan juga tutupan lahan. Data SIG dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yang pertama itu peta, yang dimana peta analog yang sudah ada dapat didigitalisasi menjadi data SIG. Kemudian ada citra satelit yang menyediakan data spasial yang akurat dan terkini mengenai permukaan bumi. Kemudian ada foto udara, yang dimana foto udara dapat digunakan untuk menghasilkan data spasial dengan resolusi tinggi. Kemudian ada data GPS, yang dimana data GPS atau Global Positioning System dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Kemudian ada data open source, yang dimana terdapat berbagai sumber data SIG yang tersedia secara gratis dan juga dapat diakses oleh publik seperti OpenStreetMap. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai materi data sistem informasi geografis. Kemudian di sini kita dapat mulai mengolah data. Yang pertama, kita ke menu Chrome, kita cari USGS Air Explorer. Setelah itu kita tunggu. Kemudian setelah itu kita klik sampai webnya terbuka. Kemudian setelah seperti ini kita dapat memasukkan akun kita, dan di sini sudah masuk akunnya. Sebelumnya maaf abang dan kakak, di sini saya sudah mencoba masukkan akun saya yang kemarin sudah dibuat, tapi tetap bermasalah, dan di sini saya meminjam akun dari teman saya yaitu Jimmy. Kemudian setelah itu kita dapat pergi ke menu select coding methodnya. Kemudian di bagian coding methodnya itu kita pilih yang path and row. Kemudian di sini kita dapat mencari daerah kalian kita. Yang dimana
kita dapat mencarinya. Kemudian di sini kalau kita sudah mendapatkan titik yang bakal kita lihat, dimana ini Indonesia, dan di sini saya mencari Surabaya dan sudah mendapatkan titiknya. Di sini untuk path and row-nya kita dapat melihatnya di Google, mencarinya untuk path and row-nya. Kemudian di sini setelah menemukan titik, kita dapat untuk di data range-nya itu kita pilih dalam jangka waktu yang setahun. Di sini saya buat 10/12/2023, kemudian ke Oktober di 2024-nya. Kemudian di cloud cover-nya, di sini cloud cover range itu yang lebih baik itu kurang dari 20%, dan di sini saya buat di 15%. Setelah itu, karena yang paling baik itu cloud cover range-nya itu kurang dari 20. Nah, di sini saya membuatnya 15 tadi karena supaya tutupan awannya itu jauh lebih rendah dan bisa lebih baik nanti dan tidak banyak tutupan-tutupan awannya. Kemudian setelah itu kita dapat pergi ke bagian dataset, kemudian di bagian Landsat, kemudian setelah itu kita cari Landsat, kita klik Landsat Collection 2 level 2, kemudian kita pilih Landsat 89 oli. Kemudian setelah itu kita pilih result. Jadi kita tunggu. Dan di sini sudah muncul file-filenya. Di sini kita dapat mengambil file yang dimana tutupan awannya lebih kecil, yang datanya tidak terlalu besar. Ini saya mencoba mendownload yang ini. Setelah kayak gini kita klik download option. Kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Kemudian kita klik product option. Setelah itu kita download. Kemudian kita tunggu proses loadingnya, dan kemudian itu berakhir di sini karena sampai kita mendownload caranya, sampai kita mendownload datanya. Dan di sini kita dapat membatalkannya supaya tidak menunggu terlalu lama, karena di sini sedikit jaringan kurang baik sampai loadingnya pun lama. Tapi di sini sudah muncul dan proses dapat dilakukan. Tapi karena kita hanya sampai mendownload datanya, cara mendownload datanya tetapi tidak sampai di download, jadi kita dapat memberhentikannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk memakai yang kedua, yaitu Copernicus Open Hub. Sama seperti hal yang tadi, kita cari Copernicus Open Hub, kita klik untuk membuka aplikasinya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita dapat scroll ke bawah dan kita klik Open Hub. Di sini kita klik HTTPS dataspace. Sama seperti halnya tadi, seperti akun Earth Explorer USGS-nya, kita untuk meloginkan.
akun kita terlebih dahulu. Dan setelah tampilannya masuk, akunnya sudah masuk dengan akun yang sudah kita buat, kita dapat kembali. Di bagian Copernicus browsernya ini, kita klik. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita klik di Go to Page. Kita cari daerah kajian yang akan kita kaji. Sama seperti yang tadi, saya mau kaji Surabaya. Ini adalah tampilan setelah kita mencari daerahnya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita dapat ke menu search. Setelah itu kita pilih Sentinel 2. Kita pilih L2A. Sama seperti akun sebelumnya, di bagian awannya ini itu jauh lebih baik kalau dia di bawah 20%. Di sini saya turunkan menjadi 17%. Setelah itu untuk time range-nya, dan di sini time range-nya dari from-nya saya buat di 2022 sampai 2024. Kemudian terus kita pilih rectangle. Kita pilih di bagian daerah kajian kita. Setelah kita dapat mengapa daerah kajian kita, setelah itu kita pilih search. Kita tunggu sampai keluarnya. Nanti hasilnya keluar. Sedikit agak lama karena jaringannya kurang stabil. Jadi kita tunggu aja sampai hasil perolehan data kita keluar. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita dapat mendownload yang dimana tutupan awannya jauh lebih rendah. Kita dapat memilihnya. Nah, di sini saya ambil yang ini. Setelah itu kita klik download product untuk mendownload datanya. Dan di sini ini kan masih 0%. Nah, untuk kita mendapatkan hasilnya itu kita tunggu sampai data tersebut terdownload dengan 100%. Seperti ini sudah jalan 1%. Baik, mungkin sekian video cara mendownload datanya dengan web Copernicus dan juga Earth Explorer USGS. Baik, setelah pengolahan data tadi, mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari materi Sistem Informasi Geografis atau SIG dan sumbernya itu sendiri. Yang pertama saya memberikan kesimpulan SIG adalah sistem yang kuat untuk mengelola dan menganalisis data geografis, yang dimana SIG memungkinkan kita untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan juga menyajikan data yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Kemudian data SIG dari data spasial dan juga data atribut. Data spasial menggambarkan kenampakan fisik bumi, sedangkan data atribut menjelaskan karakteristik dari fitur geografis tersebut. Terdapat berbagai jenis data SIG, yaitu data vektor dan juga raster. Kemudian sumber data SIG sangat beragam, yang dimana data SIG dapat diperoleh dari peta, citra satelit, foto udara,
survei lapangan, dan juga data GPS, basis data, dan juga data open source. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Di sini saya juga memberikan saran buat praktikum SIG ke depannya. Mungkin sarannya lebih ke praktikan. Mungkin pada saat abang kakak menjelaskan, mungkin praktikan jauh lebih kondusif lagi, tidak ribut, dan juga pada saat asisten menerangkan dapat memperhatikan jauh lebih baik lagi supaya materi-materi yang dijelaskan dapat dipahami dengan baik dan tidak akan mengganggu teman-teman yang lain yang ingin benar-benar belajar. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam proses video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih abang dan kakak.